tafsir yang sangat banyak dipakai sebagai referensi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau pakai tafsir yang agak lebih umum di kalangan pesantren, nanti pakai tafsir Jalalain. Kalau mau tafsir yang paling terakhir dalam artian secara penulisan, yaitu ditulis oleh Muhammad Sayyid Qutb, nanti ibu bisa pakai tafsir Fi Zilalil Quran. Cuma di beberapa tafsir ini munasabah ayat biasanya tidak disertakan, ya kan, hanya di beberapa tafsir saja atau di beberapa ulasan orang-orang yang memang terkhusus konsentrasi untuk menulis tentang Al-Quran dan tafsirnya. Nanti ada hubungan ayat, munasabah ayat. Tadi alhamdulillah munasabah ayatnya sudah dapat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 214, munasabah tentang ujian nanti masuk ke Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Di situ ke Quran surat Al-Ahzab, ya kan? Surat Al-Ahzab, habis itu ke surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf, Al-Insyirah, ya kan? Yang tadi tentang bagaimana Allah bentuk cobaan itu seperti bagaimana para orang beriman di Yasrib dulu diuji pada saat persiapan perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, gitu ya. Alhamdulillah, nanti ibu bisa bukukan, bisa dituliskan, itu bisa jadi satu pemahaman ayat yang mudah-mudahan mentarbiah hati kita semuanya, ya. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjutkan materi. Kemarin kita sudah membahas tentang murtad, ya, dimana sudah sampai kepada pembahasan ciri-ciri umat terburuk dan ciri-ciri umat terbaik. Kemarin sudah kita bahas Quran surat Al-Maidah ayatnya 54, betul? Ya, betul, surat Al-Maidah. Bagaimana ciri-ciri umat terbaik dalam pandangan Al-Quran? Allah memberikan pemahaman kepada kita melalui ayat ini tentang umat terbaik itu memiliki kriteria. Yang pertama adalah mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yang kedua, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mampukah kita menjadi ciri-ciri umat yang ada di ayat ini? Ya. Kalau kita mampu, maka mudah-mudahan termasuk umat yang terbaik. Bentuknya bagaimana aplikasinya? Kepada orang yang beriman berkasih sayang, lembut hatinya, jatuh ibanya. Kalau sesama orang yang beriman itu ibaratnya orang beriman itu seperti satu tubuh. Satu bagian tubuh merasakan sakit, yang lainnya memberikan kontribusi atas rasa sakit itu, ya kan? Dengan bentuk pertolongan. Maka dikatakan umat terbaik, bentuk kasih sayangnya, ya. Ini masih menurut Quran surat Al-Maidah ayat 54. Cirinya baru berapa, Bu? 1 dan 2. Maka bentuk berlemah lembut atau bersikap lemah lembut dan berkasih sayang sesama orang yang beriman, ya kan? Bentuknya apa? Nanti akan ada istilahnya sesama orang yang beriman itu, ya kan? Ada muncul yang namanya ta'aruf. Ini sikap lemah lembut, ya. Ini penjelasan adalah bersikap lemah lembut itu adanya ta'aruf, saling memahami. Yang kedua adalah ta'aruf itu saling mengenal. Tahfahum, saling memahami. Nanti ada yang namanya istilah ta'awun, saling menolong. Ini bentuk sikap berkasih sayang, bersikap lembut terhadap sesama orang yang beriman. Maka dengan sikap ini harusnya umat Islam jadi bersatu, tidak melihat banyaknya perbedaan, tapi melihat persamaan. Ayo kalimat tauhidnya Allah yang kita tegakkan, hukum Allah yang kita kerjakan, yang kita taati, dan sesama orang yang beriman untuk sama-sama merapatkan barisan dan beriman secara benar. Ya. Tahfahum itu saling memahami. Ta'awun saling menolong. Ini bentuk bersikap lemah lembut dan berkasih sayang sesama orang yang beriman. Ya. Bersikap keras, bersikap tegas terhadap orang kafir. Bentuknya apa? Ya. Tegas dan keras itu urusan hal-hal yang fundamental,
Ya, bersikap tegas dan keras adalah untuk hal-hal yang fundamental. Dalam urusan apa? Dalam urusan akidah dan tauhid. Ya kan? Karena sebenarnya kepercayaan segala sesuatu yang disebut sebagai satu keyakinan dan kepercayaan bagi siapa saja yang memeluknya, mereka akan memperjuangkan dan mengakui atau yang dia percaya adalah benar. Maka sikapnya kepada orang yang tidak mempercayai, ibaratnya tidak meyakini kepercayaan itu, bagi dia adalah orang kafir. Maka istilah kafir itu sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan, ya kan? Ini bentuk ketegasan. Gini, bagi orang di luar Islam, kita orang Islam adalah orang kafir, ya kan? Kenapa? Keyakinan kita berbeda dengan keyakinan mereka. Tapi bagi kita orang yang beriman, orang yang Islam, bagi mereka yang tidak beriman dan tidak Islam, tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, bagi kita mereka adalah orang kafir. Jadi jangan merasa tersinggung. Jangan merasa tersinggung kalau disebut kafir. Ya kan? Kita juga kafir menurut mereka yang tidak mengimani Al-Quran. Mereka yang tidak mengimani Al-Quran bagi kita adalah kafir. Ya, maka ini soal keyakinan. Siapa saja yang meyakini sesuatu, dia akan memperjuangkan dan meyakininya dengan sepenuh hati dan akan bersikap keras kepada siapa saja yang menentang keyakinannya. Ya enggak? Maka kalau sama orang Islam ngomongin kafir, ini tidak diperkenankan kecuali memang jelas kekafirannya. Ya kan? Kita ngomong soal murtad, ya kan? Sekarang yang lagi viral kan murtadin. Murtadin Indonesia itu ya. Bau alam bisawab. Kalau bagi saya tidak perlu berdebat dengan orang yang bodoh. Ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi sikap tegas dan keras terhadap orang kafir adalah tentang hal-hal yang fundamental. Ya, yaitu berkaitan dengan tauhid dan akidah, berkaitan dengan halal dan haram, maka tidak ada pertentangan di sana. Apa yang diharamkan oleh Allah kita haramkan, apa yang dihalalkan oleh Allah kita halalkan. Tidak ada perdebatan. Bahasa kerennya sekarang no debat. Ya. Tapi untuk hal muamalah, Bu, untuk hal muamalah, berkaitan dengan hubungan sesama manusia, berhubungan dengan hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ini adalah sesuatu yang masuk ke dalam ranah ibadah ghairu mahdhah, di mana di sana Ibu tidak perlu bersikap keras dan tegas kalau untuk muamalah. Terus mau dagangnya hanya sama orang Islam doang, ya nggak bisa. Rasulullah juga berdagang dengan orang ibaratnya orang jahiliyah Mekah kan juga begitu. Waktu Rasulullah hijrah minta bantuan juga kepada orang Yahudi. Jadi untuk bab muamalah, ya kan, ini berlaku bagaimana menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, ya kan. Di sini adanya toleransi, di sini adanya sesuatu hukum yang fleksibel, ya kan. Tapi kalau sudah akidah sama tauhid itu tegas, tentang haram dan halal itu tegas. Ya, nanti di sini ada sikap keras apa ya, lakum dinukum waliyadin. Silahkan kamu dengan agamamu, kerjakan sebaik mungkin menurut kemampuanmu, maka kami akan mengerjakan apa yang kami yakini berdasarkan Quran dan Sunnah, dan kami akan melakukan itu semampu kami pula, kan begitu, tanpa harus menghujat. Ya, lanjut sekarang, masih Quran surat Al-Maidah ayat 54. Ya. Dan yang tidak takut tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad. Berarti yang ini tadi yang kedua, yang ketiga adalah yang Jadi ciri-ciri orang umat yang terbaik adalah yang berjihad. Sekali lagi, jihad dimaknai dengan benar. Jihad itu diambil dari kata jahada yujahidu jihadan, yaitu kesungguhan. Maka jihad ini nanti akan dibagi menjadi dua. Kesungguhan berjuang untuk Islam dalam hal amwaluhum wa anfusuhum, yaitu dengan jiwamu dan dengan hartamu. Kesungguhan untuk Islam. Yang berjihad, yang punya kesungguhan, ibadahnya sungguh-sungguh, kerjanya sungguh-sungguh, dakwahnya sungguh-sungguh. Ya. Jadi
kesungguhan dalam aspek akidah, dalam aspek ibadah, kesungguhan pula dalam aspek akhlakul karimah. Jihad tertinggi adalah jihad fisabilillah, di mana harta dan jiwanya dipakai untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah di jalan Allah, ya, sampai menyerahkan semua yang kita punya, bahkan nyawa. Ya, kalau dulu disifati dengan mati di jalan Allah, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, ya, mereka gugur di jalan Allah, maka mereka berjihad. Itu jihad tertinggi. Ya. Terus bagaimana aplikasi kita sekarang di mana tidak dalam kondisi perang? Maka jihad kesungguhannya adalah apa? Berjihad dengan Al-Quran. Jihad terbesar itu jihad dengan Al-Quran. Ngapain? Membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Ini jihad kesungguhan. Ya, perjuangkan Al-Quran untuk dipakai sebagai konsep hidup, sebagai aturan hidup bagi umat Islam. Yang nggak Islam nggak usah repot, nggak usah pakai Al-Quran, nggak apa-apa. Yang penting Al-Quran dipakai untuk orang yang memang pengen jadi orang Islam. Yang nggak mau pakai silahkan, karena tidak ada paksaan. Gitu ya. Nah, lanjut lagi, yaitu dan orang yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, Allah ya sampaikan ya, wala yakhafuna laumata laim, dan orang yang tidak takut atas celaan orang yang suka mencela. Karena umat Islam itu sekarang jadi objek celaan. Baju gede dikit, tutup aurat, pakai burka, pakai niqab, ninja turun gunung. Ya. Memelihara jenggot, mengatungkan celana, ya, nanti dicela lagi. Ya, umat Islam sekarang lagi jadi sumber celaan. Demikian yang dikerjakan oleh orang-orang kafir dulu, sekarang sampai nanti. Ya, maka jangan takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Asal kita yakin apa yang kita kerjakan berdasarkan Quran dan Sunnah, apa yang kita kerjakan mengikuti hukum Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita ada di jalan yang benar. Walaupun banyak orang yang menyelisihinya, ya. Maka kalau lagi dicela, jangan dibalas celaannya dengan celaan yang sama, maka kita sama saja dengan yang mencela. Kalau kita dicela, maka keluarkan akhlakul karimah, jadikan itu sebagai satu doa. Kita jilbaban saja banyak orang yang mencela, Bu Haji seolah-olah ngejek, ya kan? Ya syukur-syukur mendoakan teh benernya, tapi kebanyakan kan ngejek. Alhamdulillah, amin, terima kasih doanya. Udah, ibu berdebat ngabisin waktu, ngabisin tenaga, nggak ada gunanya. Ya, balas perbuatan orang yang buruk terhadap kita, ya kan, dengan perbuatan yang baik. Ya. Dalam kondisi apapun, maka kita dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas dan sabar. Jangan habiskan tenaga, suara, ya kan, waktu untuk hal-hal yang membuat kita kelihatan bodohnya, bukan kelihatan pinternya, gitu. Maka bahasa terbaik adalah akhlakul karimah. Lanjut lagi. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini karunia Allah. Ini akan ada hanya karena karunia Allah. Dibukakan hati orang-orang yang beriman untuk mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang ada di sini. Iya kan? Ya. Diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya, ini menurut ciri-ciri umat terbaik menurut Quran surat Al-Maidah ayat 54. Sekarang, ya, ciri-ciri umat terbaik menurut Quran surat Ali Imran ayat 110. Quran surat Ali Imran ayat 110. Maka silahkan dibaca. Surat Ali Imran ayat 110, sebelah kiri tengah.
kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummat. Siapa kuntum? Yang ditunjuk? Kamu siapa? Umat Islam Umat Islam. Khairu ummat, yaitu umat yang terbaik. terbaik. Umat terbaik. Kamu orang-orang Islam, umat Islam adalah umat yang terbaik. Terbaik di antara umat-umat yang lain. Ya. Merasa nggak kita umat terbaik? Nggak pede kayaknya ya. Nggak pede. Aduh, dari segi teknologi kita nggak menguasai, dari segi keilmuan belum tinggi, dari segi ekonomi kita masih banyak rendah. Rasanya kalau disebut kamu umat terbaik, is it? Emang bener? Ya. Cuma di sini Allah sampaikan. Nah, kalau Allah yang ngomong berarti bener kan? Yakin nggak kalau benar? Yakin. Nah, berarti saudara percayaan diri kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Walaupun di sini, oh iya gitu ya. Maka penuhi syaratnya. Kamu umat yang terbaik, yang diturunkan banyak ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada umat manusia semuanya. Jadi umat Islam itu adalah umat terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kenapa Salihah? Aja yang cantik. Yang sama ya, Ah? semuanya Oh. beda jadi nggak mau bayi udah Belum tahu bahasa tapi bahasa gambar ngerti ya. Salihah. Sini main sini. Oh iya, dicari yang sama Salihah. Dicari yang sama. channel YouTube-nya Neneng apa Bisa kita lanjutkan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Ini perkataan Allah. Benar, engkau umat Islam adalah umat terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kenapa kita umat terbaik? Ya kan? Satu. Nah. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita umat terbaik kalau ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ini poin pertama dari sini. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa artinya? Menyuruh berbuat yang ma'ruf. Kenapa kita umat terbaik? Karena senantiasa umat Islam, ajaran Islam itu mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik. Dalam bentuk apa? Ta'murnya bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan, menegakkan aturan-aturan Allah, menegakkan perintahnya. Berarti ta'murnya bil ma'ruf itu adalah yang mengajak manusia berbuat baik. Ta'muruna itu, Bu, dari kata amar. Amar itu adalah perintah. Seperti fi'il amar, kata kerja bentuk perintah, ya kan? Terus kalau pemimpin namanya apa? Amir, ya enggak? Ya. Jadi kalau diterjemahkan secara lughah atau bahasa Arab, ta'muruna bil ma'ruf itu adalah memerintahkan untuk berbuat baik. Jadi kenapa umat Islam umat terbaik? Karena umat Islam, orang-orang Islam yang benar dalam Islamnya memerintahkan untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu harus diperintahkan, harus diwujudkan dalam bentuk perintah. Secara pemahaman, ya, berarti dalam bentuk hukum. Kenapa? Kalau perintahnya dilanggar ada sanksi. Contoh, perintah untuk menegakkan sholat itu perintahkan.
meninggalkan sholat ada sanksi nggak? Dulu ada sanksi. Kenapa dulu umat Islam umat terbaik? Umat Islam pada saat Nabi Muhammad di Yasrib di Madinah itu umat Islam dalam kondisi terbaik. Mereka yang tidak mengerjakan sholat dihukum kok. Nanti setelah Nabi Muhammad wafat, banyak yang murtad dengan tidak mau sholat, masih sholat, tapi membayar zakat sudah enggak. Kenapa? Sudah tidak ada lagi Nabi Muhammad. Maka perintahnya Abu Bakar mengatakan apa? Binasakan orang-orang yang tidak membayar zakat. Berarti ada perintah dari sisi Allah. Kalau perintah itu dikerjakan maka jadi kebaikan. Kalau ditinggalkan, pemerintahnya memberikan sanksi. Iya itu punya bibi. Buka, udah klik. Iya.